Bab 826. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ketiga orang yang datang semuanya adalah hantu. Pria yang memimpin terlihat parubaya, mengenakan jubah hitam, memiliki aura hantu yang menakutkan, dan berada pada level yang terhormat. Mengikuti di belakang yang mulia hantu adalah dua hantu wanita berpakaian merah. Mereka sangat cantik sehingga mata Ao-san terus bersinar. Hantu Hua telah bertemu dengan Patriark Simen. Hantu itu menghormati Simen Yinghao dan menundukkan tangannya. Yang mulia transformasi hantu, sudah lama tidak bertemu. Simen Yinghao menangkupkan tangannya dengan santai, dan berkata, saya di sini di Jalan Duanyang kali ini, mencari rumput Duanyang, dan saya meminta Yang Mulia Gui Hua memberi saya beberapa petunjuk. Rumput Duanyang tidak ada di Jalan Duanyang, tapi di punggung Bukit Duanyang. Gui Hua berkata, namun, punggung Bukit Duanyang berada di kedalaman dunia bawah, jauh dari sini, dan akan memakan waktu puluhan jam untuk mencapainya. Namun, Patriark Simen tinggal di dunia bawah hingga 12 jam, bagaimana caranya kamu pergi ke punggung Bukit Duanyang untuk mencari rumput Duanyang? Ini, Simen Yinghao tercengang, tidak bisa berkata-kata. Itu benar, setiap nafas yang dia tinggali di dunia bawah menghabiskan Yang Qi, dan Yang Qi-nya hanya cukup untuk bertahan 12 jam. Lebih dari 12 jam sekali, energi Yang-nya habis, dan dia tidak akan bisa kembali. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi ke Duanyang Chao, dan mungkin Lu Chen juga tidak bisa, hanya putranya Aisan yang bisa. Patriark Simen, saya menyarankan Anda untuk pergi ke punggung Bukit Duanyang, bahkan Raja Hantu pun tidak akan mau pergi ke tempat hantu itu, apalagi Anda adalah orang yang hidup. Gos Hua terkekeh, dan berkata, punggung Bukit Duanyang adalah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa binatang buas yang mati di dunia. Ada hantu dan binatang buas di punggung bukit itu. Sangat berbahaya bagi kami para hantu, apalagi umat manusia Anda. Terlebih lagi, punggung Bukit Duanyang sangat besar, dan rumput Duanyang tidak tahu di mana ia tumbuh. Bahkan jika klan hantu kami menggunakan kekuatan kami untuk menemukannya, kami mungkin tidak dapat menemukannya. Dikatakan bahwa rumput Duanyang adalah harta karun jenius yang sangat istimewa. Orang biasa tidak dapat mengambilnya ketika mereka menemukannya. Hanya orang istimewa yang dapat mengambilnya. Hantu berkata begitu. Orang spesial seperti apa? Simen Yinghao menunjuk ke gunung yang rendah dan bertanya, putraku memiliki tubuh yin yang istimewa, dapatkah dia menerimanya? Saya hanya tahu sedikit tentang rumput Duanyang, dan saya tidak tahu ada orang khusus yang bisa mendapatkan rumput Duanyang. Gui Hua menggelengkan kepalanya, dan ketika dia menoleh ke arah Ao-san untuk berbicara, dia kehilangan ekspresi hormatnya. Putramu Simen Qianshan, mengandalkan tubuh yin dan yang miliknya sendiri, selalu menyelinap ke dunia bawah untuk menangkap wanita dan mengganggu stabilitas dunia bawah kita. Patriark Simen harus mengendalikannya. Saya telah melarang dia datang ke gua hantu, yakinlah. Simen Yinghao berkata, aku menjatuhkannya kali ini karena dia bisa tinggal di dunia bawah untuk waktu yang lama, dan dia bisa pergi mencari rumput pembunuh sinar matahari. Kamu harus mengambil kembali Simen Qianshan. Punggung Bukit Duanyang terlalu berbahaya, dan tingkat budidayanya rendah. Jika dia pergi ke sana, dia akan mati tanpa seumur hidup. Gui Hua menunjuk kedua hantu wanita di belakangnya, dan berkata, Patriark Simen jarang memasuki dunia bawah sebagai tamu, dan aku tidak punya hadiah untuk diberikan, jadi aku akan memberikan dua hantu wanita ini kepada putramu. Simen Yinghao hendak menolak, tetapi Aisan menariknya untuk mengucapkan terima kasih, Yang Mulia Gui Hua. Kamu, Simen Yinghao sangat marah hingga dia ingin menamparkan Aisan sampai mati, untuk menghindari rasa malu. Jika itu adalah hantu wanita biasa, dia masih bisa membuka atau menutup matanya dan berpura-pura tidak bisa melihat apapun. Tapi keduanya adalah hantu berbaju merah. Sangat ganas. Hal yang paling mengerikan adalah basis budidaya kedua hantu wanita ini adalah 5 bentuk dewa pemurnian, yaitu puncak dewa pemurnian, dan bahkan roh primordial telah dimurnikan hingga titik keluarnya. Bagaimana bisa dikendalikan oleh gunung yang rendah? Gos Hua mengirim kedua binatang ini ke Aisan, jelas dengan niat buruk, dan itu digunakan dengan tepat untuk memantau Aisan. Biarpun kedua hantu wanita ini tidak berkomplot melawan Ao-san, mereka akan mengeringkan Ao-san. Basis budidaya kedua hantu wanita terlalu tinggi, dan aura hantu terlalu berat, mungkin untuk menyerap semua energi yang dari gunung rendah.
Kalian berdua akan mengikuti Tuan Simen mulai sekarang, dan kalian tidak perlu kembali ke dunia bawah. Gui Hua memberikan instruksi kepada dua hantu wanita berbaju merah. Kedua hantu wanita berpakaian merah itu mengangguk, lalu berjalan ke depan Bukit Kurcaci, membungkuk sebanyak-banyaknya, dan memberikan berkah yang dalam. Xiao Qian memberi penghormatan kepada Tuan Muda. Xiao Dai memberi penghormatan kepada Tuan Muda. Bangunlah dengan cepat. Aisan dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu, dengan senyuman di wajahnya, seolah bermandikan angin musim semi, seolah dia telah mengambil harta karun. Setelah Xiao Qian dan Xiao Di didukung oleh Ao San, mereka berdiri di samping Aisan di satu sisi dan sisi lainnya di kanan. Mereka agak tinggi, dan membuat Ao San semakin pendek. Kalau begitu kita akan mengucapkan selamat tinggal. Simen Yinghao melihat bahwa Ao San masih bersenang-senang, jadi dia tidak marah, dia hanya ingin meninggalkan dunia bawah sebanyak mungkin, dan kembali menghadapi dua hantu wanita itu. Ayah, kamu kembali dulu, aku akan tinggal dan mencari Duan Yangchao. Tanpa diduga, Aisan menerima transmisi suara Lu Chen, dan bersikeras untuk tetap tinggal sesuai keinginan Lu Chen. Apakah kamu tidak mendengarkan yang mulia transformasi hantu? Rumput Duanyang ada di punggung Bukit Duanyang, di mana terdapat hantu dan binatang buas. Kamu telah mengalami 10 kematian tanpa kehidupan, kamu masih mati. Bukankah aku punya dua pengawal super? Aisan menunjuk hantu perempuan di sisi kiri dan kanan, dan berkata, Xiao Qian dan Xiao Di sama-sama pria kuat yang mengolah dewa dan 5 bentuk. Dengan mereka melindungi saya, apa yang saya takutkan? Punggung Bukit Duanyang memiliki monster hantu tingkat 9, dan bahkan hantu tingkat 10. Mereka berdua mungkin tidak bisa melindungimu. Hantu Hua berbicara lagi, jika kamu tidak masuk jauh ke dalam sarang harimau, bagaimana kamu bisa mendapatkan anak harimau? Ao San berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menunjuk utusan hantu di sebelahnya, dan berkata, aku suka utusan hantu ini, dia akan mengikutiku juga, dan melindungiku bersama. Kamu tidak ditempatkan di atas, apa yang kamu lakukan di bawah? Saat itulah Gui Hua memperhatikan pembawa pesan hantu yang selama ini diam, dan mengetahui bahwa itu adalah pembawa pesan hantu yang menjaga gua hantu, jadi dia membuka mulutnya untuk memberi ceramah. Tuanku, saya tidak bisa menghentikan kedua orang ini, jadi saya harus mengikuti mereka untuk mencegah mereka main-main di Jalan Duanyang. Kata hantu itu, siapa namamu? Hantu bertanya. Gui Hua adalah salah satu guru hantu yang duduk di Jalan Duanyang. Dia memiliki banyak pelayan hantu di bawahnya, dan dia tidak repot-repot mengingat nama mereka. Pelayan hantu di depannya tidak mengetahui namanya. Namaku Lu Chen. Hantu itu menjawab. Lu Chen, lindungi Tuan Muda Simen ke punggung Bukit Duanyang. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu tidak perlu kembali. Jalan hantu. Mematuhi. Lu Chen menjawab. Mendengar bahwa Lu Chen sangat patuh, Simen Yinghao tahu bahwa Lu Chen lah yang memerintahkan Aisan untuk bersikeras pergi ke punggung Bukit Duanyang. Jadi dia mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen untuk bertanya. Lu Chen, terlalu berbahaya bagi Qian Shan untuk pergi ke punggung Bukit Duanyang sendirian, aku tidak mengkhawatirkannya. Patriark Simen, dan aku bersamamu, apa yang kamu takutkan? Lu Chen juga membalas melalui transmisi suara. Kamu bukanlah tubuh yin dan yang. Jika kamu tinggal di dunia bawah terlalu lama, energi yang kamu akan habis dan kamu akan mati. Pada saat itu, kamu akan menjadi anggota dunia bawah. Patriark Simen, jangan khawatir. Saya punya cara untuk mencegah hilangnya energi yang. Sebenarnya, Qian Shan tidak bisa tinggal terlalu lama, begitu energi yang dikonsumsi terlalu banyak, umurnya akan diperpendek. Tidak apa-apa, aku juga punya cara untuk menghentikan hilangnya energi yang di Qian Shan. Aku pergi, kenapa kamu punya segala macam trik, kamu bahkan bisa bermain di dunia bawah, apa kamu membual? Patriark Simen, saya serius. Saya tidak akan bercanda tentang hidup saya dan hidup Qian Shan. Lu Chen mengatakannya melalui transmisi suara. Bahkan jika kamu bisa tinggal di dunia bawah, punggung Bukit Duanyang terlalu berbahaya. Bahkan ada hantu dan binatang tingkat 10 di sana. Bahkan jika aku pergi, aku tidak yakin, apalagi kamu. Simen Yinghao mengerutkan kening. Aku punya cara untuk menghadapi hantu dan binatang, kamu tidak perlu khawatir. Lu Chen berhenti, dan kemudian bertanya melalui transmisi suara, aku hanya mengkhawatirkan satu hal, apakah klan hantu akan menipu kita? Trik pasti akan diakali, tapi sisi baiknya tidak akan curang. Paling-paling,
mereka akan memainkan trik dalam kegelapan. Klan hantu tidak berani terlalu menyinggung keluarga Simenku. Simen Yinghao menjawab melalui transmisi suara, klan hantu dan klan Ming sedang berkonflik, dan mereka sedang berperang. Saya benar-benar tidak ingin menambah musuh lagi. Selama hantu tidak menipu kita secara langsung, tidak akan ada masalah. Punggung Bukit Duanyang harus pergi. Lu Chen menjawab seperti ini. Saya bisa tinggal di sini selama 12 jam, menahan hantu, dan mencegah orang ini menimbulkan masalah. Simen Yinghao datang melalui transmisi suara, dan secara khusus memperingatkan, juga, kedua hantu wanita berbaju merah itu terlalu ganas, jangan biarkan Qian Shan menyentuh mereka, atau mereka akan menyedot semua energi yang mereka. Setelah masalah diputuskan, Simen Yinghao setuju dengan Aisan untuk pergi ke Duanyangling, dan berharap Gui Hua akan menjamin keselamatan Aisan. Tapi Ghost Hua berbicara terlebih dahulu, dia bisa menjamin aliran Aisan di dunia bawah tidak terhalang. Begitu dia memasuki punggung Bukit Duanyang, dia tidak bisa menjamin keamanan Aisan. Gui Hua juga mengatakan bahwa dia membuat pengecualian karena Simen Qianshan adalah putra Simen Yinghao. Jika orang lain ingin pergi ke dunia bawah untuk mencari rumput Duanyang, itu sama sekali tidak mungkin, dan klan hantu pasti akan menolak. Simen dan putranya juga diam-diam berterima kasih, untungnya, Lu Chen berpura-pura menjadi pembawa pesan hantu, jika tidak maka akan merepotkan. Simen Yinghao diam-diam menghela nafas, Lu Chen memang orang yang cerdas, otaknya jauh lebih mudah digunakan daripada putranya yang luar biasa. Dikawal oleh Lu Chen dan dua hantu wanita, Aisan pergi ke punggung Bukit Duanyang. Simen Yinghao akan pergi ke rumah Guizun. Sebagai tamu, meskipun Gui Hua enggan, dia tidak bisa menolak, jadi dia harus menemani Simen Yinghao ke rumahnya sendiri. Berjalanlah di sepanjang jalan Duanyang hingga Anda mencapai ujung, yaitu pedalaman dunia bawah, dan Anda dapat menuju ke punggung Bukit Duanyang. Ada banyak sekali jiwa yang berjalan di jalan Duanyang. Setelah berjalan di jalan Duanyang, jiwa-jiwa ini akan terputus sepenuhnya dari Yang. Di jalan Duanyang, banyak utusan hantu yang menjaga ketertiban. Jika jiwa tidak menaati aturan, hantu pembawa pesan akan mencambuk mereka hingga jiwa mematuhi aturan. Itu adalah hantu tingkat rendah, basis budidaya mereka tidak tinggi, dan mereka semua berada di alam Tiangang. Dan utusan hantu yang diperankan oleh Lu Chen adalah satu Yuan dari alam Xiantai, utusan hantu tingkat tinggi, dan statusnya tidak kalah dengan inspektur hantu biasa. Oleh karena itu, jauh lebih nyaman bagi Lu Chen berada di jalan Duanyang. Para pembawa pesan hantu di sepanjang jalan harus memberi hormat padanya dan memberi jalan kepada Lu Chen dan yang lainnya. Di ujung jalan Duanyang, terdapat pos pemeriksaan takdir, tempat hakim hantu yang berkuasa memutuskan apakah jiwa akan hidup atau tidak. Hakim hantu akan memutuskan apakah jiwa akan bereinkarnasi atau menjadi hantu sesuai dengan potensi jiwa. Jiwa dengan potensi lemah semuanya pergi ke kiri dan memasuki lubang reinkarnasi untuk bereinkarnasi, dan semuanya berakhir. Jiwa dengan potensi kuat semuanya pergi ke kanan, masuk ke kolam jiwa lupakan, cuci kenangan kehidupan masa lalu, dan jadilah hantu yang tidak bersalah. Kemudian, hantu-hantu yang hanya berjiwa itu memasuki Gunung Changmian dan menggunakan energi gelap di gunung tersebut untuk membentuk tubuh hantu. Setelah tubuh hantu berhasil dibentuk dan menjadi hantu bertubuh berdaging, maka akan dianggap resmi bergabung dengan klan hantu. Dua hantu wanita berpakaian merah yang mengikuti Aoshan adalah hantu ganas bertubuh daging. Ketika Lu Chen dan yang lainnya sampai di pos pemeriksaan takdir, hakim hantu terkejut, dan dengan cepat membungkuk di depan dua hantu wanita. Temui dua orang dewasa itu. Bangun, pergi ke Gunung Changmian dan ambil 10.000 kati batu hantu. Xiaodi berbicara, tetapi bahkan tidak melihat ke arah Ghost Judge. Batu hantu digunakan untuk membentuk tubuh hantu, dan jumlahnya terbatas. Kedua orang dewasa itu membutuhkan begitu banyak, sulit bagi penjahat untuk menjelaskannya kepada otoritas yang lebih tinggi. Hakim hantu berkata dengan cepat, "Ini adalah perintah yang mulia Ghost Hua, ikuti saja," kata Xiaodi. Ternyata itu perintah yang mulia, dan pejabat berikutnya akan segera melakukannya. Hakim hantu menghela nafas lega, dan segera memerintahkan utusan hantunya untuk mengendalikan pos pemeriksaan, sementara dia terbang menuju Gunung Changmian. Setelah beberapa saat, hakim hantu itu kembali, masih membawa batu hitam besar di bahunya. Batu hitam besar itu penuh aura hantu, tapi ada aliran energi gelap murni yang menyebar. Itu persis seperti batu hantu yang dibicarakan Xiao Qian. "Tuanku,
Batu hantu ini persisnya 10.000 kati. Hakim hantu menyerahkan batu hantu itu kepada Xiao Qian, tetapi Xiao Qian menyerahkan batu hantu itu kepada Aisan. Aosan membuka cincin interspatial dan melemparkan batu hantu ke dalamnya dengan rapi. Simen Qianshan. Baru kemudian Hakim hantu menyadari keberadaan Aoshan, dan dia tidak bisa menahan cemberutnya. Pria ini adalah orang tua mesum yang sering menyelinap untuk menangkap hantu wanita. Namun Hakim hantu tidak berani bertanya terlalu banyak, karena kedua orang dewasa itu sedang berbisnis, lalu gilirannya turun tangan. Itu bukan urusanmu, pertahankan jabatanmu. Setelah Xiao Di selesai berbicara, dia membawa Aosan dan yang lainnya pergi, dan pergi ke kedalaman dunia bawah. Yang mulia akan mengirim kedua orang dewasa itu. Hakim hantu buru-buru membungkuk untuk mengantarnya pergi. Setelah berjalan beberapa saat, tidak ada hantu di sekitarnya. Jadi Lu Chen berbicara, Aisan, kamu ingin batu hantu untuk apa? Lancang, dasar setan kecil, berani berbicara seperti itu dengan Tuan Simen, apa yang harus kamu lakukan? Kedua hantu perempuan itu memarahi satu demi satu. Sombong, dia bosku. Gunung Kurcaci meraung. Bos, kedua hantu perempuan itu tercengang. Karena kamu adalah bangsaku, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Dia bosku, bukan hantu. Kata Gunung Kurcaci, dia ras manusia. Bagaimana dia bisa menjadi klan hantu kita, tapi kita tidak menyadarinya sama sekali. Kedua hantu perempuan itu sangat terkejut. Lagi pula, jangan tanya aku tentang ini, dia bosku, yaitu bosmu, kamu mengerti. Kata Aosan, Xiao Qian bertemu bosnya, Xiao Di telah bertemu bosnya. Kedua hantu perempuan itu cukup pintar, dan mereka buru-buru memberi hormat pada Lu Chen. Bangunlah, jangan terlalu banyak melakukan etiket. Di dunia bawah, identitasku adalah pembawa pesan hantu. Tenang saja dan jangan ungkapkan rahasiamu. Lu Chen mengangkat tangannya, dan berkata lagi, apa yang kalian berdua lakukan di dunia bawah, mengapa hakim hantu itu mendengarkanmu? Kalimat hantu itu adalah kalimat hantu tingkat terendah. Saudara perempuan kita adalah 5 bentuk alam dewa, hakim hantu tingkat tertinggi. Kedua hantu perempuan itu membuka mulut untuk menjelaskan. Baru pada saat itulah Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa status kedua hantu wanita di dunia bawah ini sangat tinggi. Untuk mengelabui Aisan, hantu itu mengirimkan 2 hantu wanita berpangkat tinggi ke Aisan. Itu merupakan pukulan berat, di mana kedua wanita cantikku, mereka adalah hantu wanita berpangkat tinggi di dunia bawah. Aisan tertawa, merasa gelisah. Dan kedua hantu perempuan itu tidak menolak Aisan, dan membiarkan Aisan memeluk kiri dan kanannya, membiarkan Aisan menikmati berkah menjadi hantu. Meski kedua hantu perempuan ini memiliki status yang sama, namun kepribadian mereka sangat berbeda. Xiao Qian sangat membosankan, seperti sepotong kayu, dan hanya memiliki sedikit interaksi dengan gunung pendek. Tapi Xiao Dai sangat antusias, seperti kupu-kupu warna-warni, dia sangat akrab dengan Aisan, dan dia sangat senang karena ketiga jiwa Aisan hilang. Bos, Xiao Qian dan Xiao Di adalah anggota klan hantu, dan mereka akan jauh lebih lemah di dunia bawah tanpa diberi energi hantu. Aosan, yang dalam keadaan terpesona, tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada Lu Chen, saya memerintahkan mereka untuk mendapatkan batu hantu 10.000 jin. Batu hantu adalah harta karun klan hantu. Mereka memiliki energi hantu yang tak terbatas. Saya akan melakukannya gunakan batu hantu untuk membuat yang spesial. Tempat untuk menampung mereka berdua. Apakah anakmu benar-benar tersihir oleh hantu? Apakah kamu benar-benar menganggap serius kedua hantu wanita ini? Lu Chen sedikit mengernyit, dan kembali melalui transmisi suara dengan sedikit kesal. Tidakkah kamu melihat bahwa guru hantu memberimu 2 hantu wanita, jadi dia tidak punya niat baik? Dahulu kala, Gui Hua mengirimiku 2 hantu ganas hanya untuk menanam paku di sekitarku, sehingga kedua hantu perempuan itu bisa membobol keluarga Simenku, sehingga mereka bisa memata-matai informasi keluargaku. Sambil tersenyum, Aisan menggema, sayangnya, hantu Hua angan-angan itu salah, saya tidak lagi berlatih di keluarga Simen, kedua hantu ganas itu hanya bisa mengikuti saya ke Wastelen Timur, dan menjauh dari Gunung Zenming. Mulai sekarang, biarpun kedua hantu perempuan itu mendapat informasi, mereka tidak akan bisa menyampaikan pesan itu ke dunia bawah. Petik 2. Karena kamu tahu bahwa kedua hantu perempuan itu adalah bahaya yang tersembunyi, mengapa kamu masih mencoba untuk menjatuhkannya?
Lu Chen bertanya melalui transmisi suara. Bos, kedua hantu perempuan itu bukan impor paralel, mereka adalah pembangkit tenaga listrik 5 bentuk di alam dewa. Saya memiliki mereka di sisi saya, yang setara dengan memiliki 2 pengawal yang menakutkan. Bagaimana saya bisa mengabaikannya begitu saja? Selain itu, klan hantu dengan murah hati memberikannya kepadaku. Mereka adalah bangsaku, mereka tidak punya alasan untuk membunuh tuan mereka. Apa yang aku takutkan? Petik 2. Tetapi basis budidaya mereka terlalu tinggi, dan aura hantu mereka terlalu kuat. Jika kamu tinggal di sisimu untuk waktu yang lama, kamu mungkin tidak dapat menanggungnya. Petik 2. Tidak apa-apa, aku adalah tubuh yin dan yang, aku tidak takut ki hantu mereka menyerang, dan yin ki mereka adalah tonikku, semakin banyak semakin baik. Jika Anda tidak takut dengan energi hantu, bukankah Anda takut mereka akan menyedot energi yang Anda? Bos, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Apa itu jimat terlarang? Itu adalah jimat yang melarang orang normal untuk berkultivasi, itu disebut jimat buyang. Lalu apa efek dari jimat terlarang ini? Hihi, itu memiliki efek ajaib. Selama aku menempelkan jimat penguat yang di tubuhku, itu akan segera memperkuat yangku dan menyegarkan ginjalku, dan tidak ada hantu wanita sebanyak yang bisa menyerap energi yangku. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari. Haha, tanpa latar belakang ini, aku berani bermain dengan hantu perempuan, jadi silakan bermimpi. Selama transmisi suara ke Lu Chen, Aisan tertawa penuh kemenangan. Cek-cek, Xiao Qian dan Xiao Di adalah hantu wanita tercantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya, dan mereka juga hantu wanita dengan tingkat kultivasi tertinggi. Mereka benar-benar luar biasa, saya sangat menyukainya, saya ingin memberi mereka perawatan terbaik. Hantu perempuan apa yang kamu tangkap sebelumnya? Lu Chen bertanya melalui transmisi suara. Itu tua dan jelek, dan basis budidayanya rendah. Setelah dimainkan beberapa kali, ia menghilang dalam asap. Saya tidak senang sama sekali. Aosan menjawab seperti ini. Lu Chen terdiam. Dengan 2 hantu wanita memimpin jalan menuju punggung Bukit Duanyang, Lu Chen dan Aisan merasa jauh lebih nyaman, dan mereka memasuki kedalaman dunia bawah tanpa menyadarinya. Di pedalaman dunia bawah, terdapat kota hantu besar dengan bangunan menjulang tinggi dan aneh yang tak terhitung jumlahnya, membentang ribuan mil dan suram. Di kota hantu terdapat banyak hantu, dan klan hantu memiliki populasi yang besar dan sangat makmur. Awalnya, pergi ke punggung Bukit Duanyang berarti melewati kota hantu. Namun Lu Chen merasa jarang datang ke dunia bawah, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan mengunjungi kota hantu, maka dia memasuki kota hantu dan berjalan-jalan di kota. Walaupun ras hantu mempunyai tubuh fisik, namun tubuh dagingnya dibentuk oleh energi gelap, kebiasaan hidup sangat berbeda dengan ras manusia, dan bahan yang dibutuhkan untuk hidup juga berbeda dengan ras manusia. Ada banyak toko di kota hantu, tapi di mata Lu Chen, kebutuhan sehari-hari yang dijual di toko semuanya aneh dan aneh, bahkan ada yang menjijikkan. Namun dari segi sumber daya budidaya, ras hantu dan ras manusia memiliki banyak kesamaan. Ada juga batu roh yang dijual di toko kota hantu, dan semuanya adalah batu roh berkualitas tinggi, dan jumlahnya sangat banyak. Selama koin hantunya cukup, Anda bisa membeli sebanyak yang Anda mau. Sayang sekali Lu Chen tidak memiliki koin hantu, kalau tidak dia akan tersapu. Toko-toko di kota hantu tidak hanya menjual batu roh, tetapi juga pil hewan, bahan obat, dan beberapa harta. Karun jenius. Pil binatang di kota hantu semuanya berasal dari pembunuhan hantu dan binatang, dan ada 7 dan 8 peringkat, tetapi Lu Chen tidak kekurangan pil binatang dari peringkat ini. Jenis bahan obat di kota hantu jauh lebih sedikit dibandingkan di Yangjian. Semuanya adalah bahan obat bawah tanah dan tidak memiliki bahan obat dasar. Adapun para jenius dan harta karun itu, semuanya unik di dunia bawah, tapi sayang sekali tidak ada Duanyang Chao. Klan hantu memiliki alkimia, dan kota hantu juga memiliki bangunan alkimia, yang didedikasikan untuk menjual pil. Lu Chen masuk berkunjung, tetapi sangat kecewa dan segera pergi. Sebab, tidak ada apapun yang bisa dilihat di Danlou, dan itu tidak menarik. Pil hantu yang dijual di Danlou sangat kasar dan kualitasnya buruk. Sebagian besar adalah pil tingkat menengah dan rendah. Bahkan pil kelas atas pun jarang, bahkan tidak ada satupun pil kelas atas, apalagi yang memiliki pola pil. Bisa dibayangkan betapa rendahnya level alkimia klan hantu dan betapa kurangnya bahan alkimia. Bos, jika kamu menjual pil di sini,
kamu pasti akan menghasilkan banyak uang. Saat dia berjalan, Aosan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berkata demikian. Persetan, sungguh rugi besar. Lu Chen berkata dengan marah, bahan obat alkimia sangat berharga, jadi kamu datang ke sini untuk menjual alkimia. Dapatkan koin hantu dan kembali ke matahari untuk dibelanjakan. Tanda tanya. Aosan terdiam, lalu berkata dengan cemas, Bos, kamu sudah lama berada di dunia bawah, dan kamu bukan tubuh yin dan yang, bisakah kamu bertahan? Jika kamu tidak bisa bertahan, dan energi yang kamu habis, kamu tidak akan bisa kembali. Jangan khawatir, saya telah mencegah konsumsi yang qi, dan saya bisa tinggal di dunia bawah untuk waktu yang lama, tapi saya mengkhawatirkan Anda. Lu Chen telah melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk menutupi seluruh tubuhnya, mencegah dunia bawah mengekstraksi energi yang miliknya. Tidak apa-apa bagiku untuk bertahan selama 10 atau 8 hari, tapi jika melebihi 10 hari, aku akan mendapat masalah. Meskipun aku tidak akan mati, aku akan kehilangan umurku. Gunung Kurcaci mengerutkan kening. Brengsek, kapan aku akan membiarkan adikku memperpendek umurnya? Lu Chen tertawa, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Aosan, menyuntikkan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam Aosan. Kekuatan jiwa bos. Mata Aosan langsung berbinar, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia tidak perlu lagi khawatir untuk tinggal di dunia bawah untuk waktu yang lama. Setelah puluhan jam, melintasi kota hantu yang tak terhitung jumlahnya, terbang melintasi gunung hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tiba di punggung Bukit Duanyang. Punggung Bukit Duanyang sangat besar, setidaknya memiliki radius puluhan miliar mil, dan merupakan pegunungan terbesar di dunia bawah. Meskipun punggung Bukit Duanyang berada di dunia bawah, itu bukanlah wilayah pengaruh klan hantu, tetapi wilayah hantu dan binatang. Di antara gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, punggung Bukit Duanyang adalah satu-satunya yang memiliki hutan. Di punggung Bukit Duanyang, terdapat pepohonan rindang yang tak terhitung jumlahnya, menjulang tinggi ke langit, tak berujung dan membentang puluhan miliar mil. Tidak banyak energi hantu di punggung Bukit Duanyang, tetapi penuh dengan energi binatang. Ini adalah tempat di mana jiwa binatang buas dari seluruh dunia tinggal. Binatang hantu lahir di tanah orang mati. Ada banyak hantu dan binatang tingkat tinggi di punggung Bukit Duanyang. Binatang-binatang itu sangat agung dan menakutkan. Belum lagi orang yang masih hidup, bahkan hantu yang sudah mati pun merasa merinding. Di pintu masuk punggung Bukit Duanyang, Xiao Qian tiba-tiba berkata, Xiao Di, saya akan mengikuti Tuan Simen ke punggung bukit, Anda bisa tinggal di sini. Mata Xiao Di meredup dan dia terdiam. Punggung Bukit Duanyang adalah wilayah hantu dan binatang, dan merupakan area terlarang bagi hantu. Bahkan Raja Hantu pun enggan masuk, apalagi hantu biasa. Meskipun Xiao Qian dan Xiao Di adalah hantu yang ganas, budidaya mereka belum mencapai tingkat Raja Hantu. Memasuki punggung Bukit Duanyang, mereka hampir mati, sangat berbahaya. Xiao Qian jelas ingin melindungi Xiao Di, jadi dia tidak akan membiarkan Xiao Di memasuki gunung. Sedangkan untuk Xiao Di, sepertinya dia sedikit takut mati, itulah sebabnya dia bersikap seperti ini. Tuan Muda Simen, bos, biarkan Xiao Di tinggal, saya akan mengikutimu ke gunung. Kata Xiao Qian, kalau begitu, Xiao Di, tunggu aku di sini dengan patuh, jangan berkeliaran. Kata Gunung Kurcaci, mematuhi. Jawab Xiao Di, tidak, kami berempat tidak boleh berpisah, Xiao Di ingin pergi bersama kami. Tanpa diduga, Lu Chen tidak setuju. Bos, punggung Bukit Duanyang berbeda dari tempat lain. Cukup bagiku untuk mengikutimu. Tidak ada bedanya apakah Xiao Di mengikuti kita atau tidak. Xiao Qian memandang Lu Chen. Aoshan, bicaralah. Lu Chen tidak mau repot-repot berdebat dengan hantu perempuan itu, jadi dia langsung menyampaikan masalahnya kepada Aoshan. Ini adalah dunia bawah, tempat tinggal hantu. Kedua hantu perempuan ini adalah duri mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan hantu perempuan hilang dari pandangannya? Dia tidak bisa membiarkan hantu perempuan tinggal, jika hantu perempuan itu ingin melakukan kesalahan, bukankah itu akan menimbulkan masalah baginya? Xiao Qian, Xiao Di, dengarkan bosnya, ayo kita masuk gunung bersama. Aoshan berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar hal tersebut, Xiao Qian mengerutkan kening, sedangkan wajah Xiao Di jelek, namun Aisan harus menuruti perintah tersebut, maka mereka berdua mengikuti Lu Chen ke dalam gunung. Nyatanya,
kedua hantu perempuan itu sebenarnya tidak ingin berbuat salah. Tapi Lu Chen tidak mempercayai kedua preman itu. Demi keamanan, kedua hantu perempuan itu harus mengikuti dan mereka tidak dapat dipisahkan. Tindakan Lu Chen menyebabkan ketidakpuasan kedua hantu perempuan tersebut. Saat mereka berjalan, kedua hantu perempuan itu berkomunikasi satu sama lain secara pribadi. Xiao Qian, Lu Chen ini terlalu waspada, sangat menyebalkan. Xiao Di, apa yang kamu inginkan? Awalnya aku tidak ingin memasuki punggung Bukit Duanyang, tapi dia memaksaku masuk, jadi jangan salahkan aku karena melakukannya. Tidak, dia adalah bos Simen Qianshan, kami memindahkannya, Simen Qianshan pasti tidak menginginkan kami, bagaimana dengan misi kami? Bagaimana menjelaskannya kepada Yang Mulia Hantu? Tentu saja kami tidak ingin menyerang di depan Simen Qianshan. Ada banyak hantu dan binatang di punggung Bukit Duanyang. Jika kita bertemu hantu dan binatang tingkat tinggi, pemandangannya pasti akan kacau, dan kita akan memiliki banyak peluang. Maksudmu melakukannya secara diam-diam? Ya, Lu Chen hanya 1 yuan di alam teras abadi. Jika kita membunuhnya, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Selama kita melakukannya dengan diam-diam, Simen Qianshan tidak akan mengetahuinya. Menurutku itu masih salah. Aku tidak ingin membunuh orang-orang Simen Qianshan, kenapa kita tidak mencari cara untuk mengusir Lu Chen? Tidak ada gunanya mendorongnya menjauh. Lu Chen akan tetap kembali ke Simen Qianshan. Cara terbaik adalah dengan membunuhnya. Sudah berakhir. Ini, Xiao Qian, jangan ragu-ragu, kamu harus mendengarkan aku tentang masalah ini. Aku, 10.000 mil ke punggung Bukit Duanyang, roh binatang hantu menjadi semakin kuat, dan auman hantu dan binatang ada di mana-mana. Mengancam bahaya. Tidak lama kemudian, Xiao Qian bertemu dengan monster hantu penggerak bumi tingkat 7, dan Xiao Qian membunuhnya. Hantu dan binatang tingkat ke-7 setara dengan alam abadi, dan mereka benar-benar tidak tampan di depan hantu ganas dengan 5 bentuk di alam pemurnian dewa. Meskipun punggung Bukit Duanyang sangat besar, saya tidak tahu di mana menemukan rumput Duanyang, tetapi Lu Chen memiliki tujuan yang telah ditentukan, yaitu tanah orang mati tempat lahirnya hantu dan binatang. Rumput Duanyang hanya bisa tumbuh di tempat yang sangat teduh. Lu Chen merasa tempat paling teduh di punggung Bukit Duanyang adalah tanah orang mati. Tanah orang mati berada di sisi kanan punggung Bukit Duanyang, tempat masuknya jiwa binatang buas. Untungnya, negeri orang mati tidak berada di tengah punggung Bukit Duanyang, jika tidak, bahayanya akan terlalu besar. Karena, pusat punggung Bukit Duanyang adalah wilayah hantu dan binatang tingkat tinggi, ada banyak hantu dan binatang peringkat 9 dan 10 di sana, dan bahkan ada raja binatang hantu. Binatang hantu tingkat tinggi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh dua hantu perempuan. Berlari sepanjang jalan, saya bertemu banyak hantu dan binatang aneh, dan peringkatnya menjadi semakin tinggi, peringkat ke-8 awal, peringkat ke-8 tengah, peringkat ke-8 akhir, peringkat ke-8 puncak. Selama itu bukan binatang hantu tingkat kuasi 9, Xiao Qian membunuh semua binatang hantu yang muncul, dan Lu Chen tidak meminum pil binatang yang dipotong. Sebab, Xiao Qian mengatakan bahwa pil binatang dari binatang hantu adalah suplemen dari klan hantu, jadi pil binatang tersebut diberikan kepadanya dan Xiao Di. Xiao Qian, kamu telah membunuh hantu dan binatang, maukah kamu memberiku kesempatan untuk membunuh Lu Chen? Aku belum ingin membunuh Lu Chen. Kamu gila? Lu Chen ada di sisi Simen Qianshan, itu ancaman bagi kita. Tapi menurutku tidak baik membunuhnya. Simen Qianshan akan sedih. Ayolah, aku tahu kamu berhati lembut, dan aku tidak membiarkanmu bergerak. Hanya saja, jangan menghalangi aku. Apakah kamu akan memulai? Jika monster hantu tingkat kuasi 9 muncul, jangan lakukan itu. Biarkan aku melawan monster hantu itu. Aku akan membuat kekacauan dan mencari peluang untuk menjadi Lu Chen. Tidak bisakah kamu membunuh Lu Chen? Tidak, kedua hantu perempuan itu kembali berkomunikasi secara pribadi, dan bahkan sempat terjadi sedikit perselisihan. Xiao Qian tidak ingin membunuh Lu Chen, tetapi Xiao Di membenci Lu Chen karena memaksanya masuk gunung, jadi dia harus membunuh Lu Chen. Di bawah desakan Xiao Di, Xiao Qian akhirnya menyerah. Setelah berlari sejauh ribuan mil, roh binatang menjadi semakin kuat, dan energi gelap menjadi semakin serius, dan negeri hantu dan jiwa binatang menjadi semakin dekat. Mengaum, raungan besar datang, dan raungan itu mengguncang hutan di sekitarnya hingga berceloteh. Bum bum bum, segera setelah itu, hutan bergetar,
dan binatang raksasa terinjak-injak di tanah, seperti 1000 ladang buah pir. Nafas binatang buas yang kuat datang, membuat orang merasa ketakutan. Tingkat kuasi 9. Tingkat kuasi 9 setara dengan 5 bentuk pemurnian para dewa. Artinya, itu setara dengan kekuatan 2 hantu perempuan. Saya datang. Xiao Di melangkah maju, membawa pedang hantu suram, dan memblokir Lu Chen. Bos, dengan 2 hantu wanita yang kuat di sisiku, itu benar-benar menyelamatkan banyak masalah. Aosan tersenyum penuh kemenangan. Boom, sebuah pohon tumbang di depannya, dan seekor anjing hantu berkepala 2 yang besar keluar dari hutan. Xiao Di tersenyum dingin, dan mengangkat pedangnya, bertarung dengan anjing hantu berkepala 2. Satu hantu dan satu binatang. Memiliki kekuatan yang sama, dan untuk sementara, sulit untuk menentukan pemenangnya. Tidak lama kemudian, Xiao Di tampak sedikit lepas kendali, bertarung dan mundur pada saat yang bersamaan. Rute belakang Xiao Di persis ke arah Lu Chen. Xiao Di ingin memikat anjing hantu berkepala 2 itu untuk menciptakan kekacauan dan mengambil kesempatan untuk membunuh orang. Namun saat ini, Xiao Qian, yang tidak bergerak, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang anjing hantu berkepala 2 itu bersama dengan Xiao Di. Anjing hantu berkepala 2 itu hanya tingkat kuasi 9, bagaimana bisa melawan kombinasi 2 pembangkit tenaga listrik 5 bentuk, dan dalam beberapa putaran, ia ditusuk ke bagian vital oleh pedang Xiao Qian, dan hampir mati. Kamu, Xiao Di sangat marah karena Xiao Qian sangat marah karena dia memiliki kesempatan besar, tetapi dia dikacaukan oleh Xiao Qian, bagaimana dia bisa membunuh Lu Chen. Xiao Qian, sebaliknya, tampak menyesal, memotong pil binatang itu, dan berlari kembali ke Aoshan. Saya tidak tahu mengapa Xiao Qian keluar untuk mengganggu rencana Xiao Di. Bagaimanapun, dia selalu merasa bahwa membunuh Lu Chen bukanlah ide yang baik, dan dia tidak tahan. Bagaimanapun, Lu Chen adalah bos Simen Qianshan. Ho 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 ho. Tepat ketika Xiao Di sedang marah, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekeliling, bergetar ribuan mil, membuat hantu dan binatang tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Bum bum bum, pohon yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak, dan anjing hantu berkepala 2 muncul satu demi satu di mana-mana. Ada lusinan, semuanya peringkat kuasi 9. Nampaknya anjing hantu berkepala 2 itu sangat marah atas kematian kaki tangannya. Masing-masing anjing hantu berkepala 2 menatap tajam ke arah Lu Chen dan yang lainnya. Tidak bagus, menyinggung anjing-anjing itu. Aosan terkejut. Di sana, begitu banyak monster hantu tingkat kuasi 9, bagaimana kita melawan mereka? Wajah Xiao Di juga berubah sia-sia. Tidak masalah baginya untuk memilih anjing hantu berkepala 2 tingkat kuasi 9, tetapi jika dia menghadapi lusinan anjing hantu berkepala 2, dia harus mati. Sekarang, dikelilingi oleh begitu banyak anjing hantu berkepala 2, dia tidak dapat melarikan diri. Bagaimana dia bisa berpikir untuk membunuh Lu Chen? Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Di belakang tempat mereka paling lemah, hanya ada 2 anjing hantu berkepala 2. Aku akan menghentikan kedua binatang itu, dan kamu bisa melarikan diri dengan cepat. Xiao Qian berkata tiba-tiba, bagaimana denganmu? Xiao Di cemas. Xiao Di, aku tidak akan berada di sini lagi di masa depan, kamu harus menjaga Tuan Simen dengan baik. Xiao Qian hanya tersenyum tipis, tapi ada ekspresi tekad di wajahnya. Tidak, teriak Xiao Di, air mata merah darah mengalir dari matanya. Begitu saya membukanya, Anda bergegas keluar bersama Tuan Muda dan bosnya. Xiao Qian mencabut pedangnya dan hendak berlari ke belakang ketika dia dihentikan oleh Aosan. Berhenti, kamu tidak diperbolehkan bertindak tanpa perintahku. Tuan Muda, jika saya tidak naik, semuanya akan terlambat, dan semua orang akan dimakamkan di sini. Xiao Qian berkata dengan cemas, apa yang terburu-buru, aku tidak bisa mati. Aisan tersenyum, lalu menyenggol Lu Chen, bos belum terburu-buru. Kapan giliranmu untuk terburu-buru? Bos, Xiao Qian dan Xiao Di memandang Lu Chen yang tenang dan tidak bisa menahan rasa tercengang. Dikelilingi oleh puluhan hantu dan binatang tingkat kuasi 9, bahkan mereka berdua pun berada dalam bahaya. Lu Chen hanya 1 yuan di tahap keabadian, dan wilayahnya sangat rendah sehingga dia bisa diabaikan. Mengapa dia harus lebih tenang daripada anjing? Itu hanya binatang hantu, tingkat kuasi 9, dan tidak bisa menarik perhatian bos. Aisan tidak mempedulikan apapun, dan hanya bermain melawan Lu Chen. Bos adalah orang yang mantap, jika dia tidak yakin,
bagaimana dia bisa membiarkan kita memasuki punggung Bukit Duanyang. Lu Chen tahu cara menghadapi binatang buas. Dia mengagumi Lu Chen dan sangat mempercayai Lu Chen. Tanpa Lu Chen, dia tidak akan pernah berani memasuki punggung Bukit Duanyang. Metode apa yang dimiliki bos? Xiao Di mengerutkan kening, alam abadi hanya 1 yuan, jadi mungkinkah dia memiliki kekuatan tempur untuk mencapai tingkat ke-9? Ini tidak mungkin, bos punya banyak trik, kalian berdua harus menonton pertunjukannya dengan baik. Aisan terkekeh dan mempermalukan dirinya sendiri. Sudah berakhir, 2 anjing hantu berkepala 2 datang dari belakang, kita melewatkan kesempatan untuk menerobos. Xiao Qian melirik ke belakang, matanya tiba-tiba kehilangan kecerahannya. Namun saat ini, anjing hantu berkepala 2 itu mulai bergerak, mendekat dari segala arah, dengan aura yang mengerikan dan kekuatan yang luar biasa. Anjing hantu berkepala 2 yang memimpin menatap Xiao Qian dengan mata galak, dan terlihat ia ingin mencabik-cabik Xiao Qian. Sebab, pedang hantu di tangan Xiao Qian berlumuran darah anjing hantu berkepala 2 yang sudah mati. Xiao Di, kami sudah saling kenal selama puluhan ribu tahun, tapi kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan dikuburkan bersama di sini. Xiao Qian memandang Xiao Di dan menghela nafas tak berdaya, jika ada kehidupan setelah kematian, aku masih berharap menjadi saudara perempuanmu. Xiao Di tidak berbicara, tapi wajahnya jelek, dan dia sangat tidak mau. Jika Lu Chen tidak memaksanya masuk, dia tidak akan mati. Dia sangat membenci Lu Chen. Mengaum, anjing hantu berkepala 2 yang memimpin meraung, mengirimkan sinyal serangan. Kedua hantu perempuan itu menyerah untuk melawan, dan saat mereka memejamkan mata dan menunggu untuk mati, kekuatan agung dari 10.000 binatang muncul dengan sia-sia, membanjiri sekeliling. Mengaum, raungan unicorn yang menggemparkan bumi bergema sejauh ribuan mil, dan semua binatang berjatuhan. Kedua hantu wanita itu dengan cepat membuka mata mereka, dan secara tak terduga melihat seekor unicorn giok yang agung muncul di depan Lu Chen pada suatu saat. Tetapi anjing hantu berkepala 2 yang memimpin berbalik dan melarikan diri, dan anjing hantu berkepala 2 lainnya juga berlari dengan liar, dan gaya lukisannya langsung berubah, yang membuat mereka sedikit sulit dipercaya. Dalam sekejap mata, puluhan anjing hantu berkepala 2 melarikan diri sepenuhnya, hanya menyisakan sebidang bulu anjing. Binatang ilahi, Kirin, kedua hantu perempuan itu memandang ke arah giok unicorn, tercengang, dan berdiri diam. Benar, ini monster perang bosnya, Jade Qilin, yang bisa mengalahkan semua monster kan. Terkejut, Aisan terkekeh, tangan dan kakinya menjadi najis lagi, dia memeluk kedua hantu wanita itu ke kiri dan ke kanan, memanfaatkan dia. Bos bukanlah master binatang buas, bagaimana dia bisa memiliki binatang perang? Dan itu benar-benar binatang unicorn, bagaimana mungkin? Kedua hantu perempuan itu masih dalam keadaan shock berat dan belum pulih. Bos punya banyak hal baik, ikuti bosnya, kamu tidak akan menderita. Gunung Kurcaci tertawa. Saat ini, Xiao Qian menghela nafas lega. Dengan Lu Chen di tangan, Xiao Di tidak berani menyampaikan ide Lu Chen lagi. Seperti yang dipikirkan Xiao Qian, Xiao Di juga melepaskan ide untuk membunuh Lu Chen. Agak menakutkan kalau Lu Chen benar-benar memiliki unicorn. Jika dia berkomplot melawan Lu Chen, dia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Meskipun Qilin tidak bisa menggunakan darah untuk menekan klan hantu, namun Qilin adalah binatang dewa. Dan memiliki energi yang tertinggi yang ditakuti oleh klan hantu. Saat Xiao Di melihat Qilin, dia merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, Lu Chen memiliki unicorn untuk mengusir hantu dan binatang, jadi perjalanannya sangat aman, jadi mengapa membunuh Lu Chen? Oleh karena itu, lebih dari separuh kebenciannya terhadap Lu Chen menghilang, dan pikiran jahatnya terhadap Lu Chen secara alami juga menghilang. Semuanya pergi. Lu Chen mengendarai unicorn giok, dan kemudian membuka jalan di depan, nafas Qilin dilepaskan, dan tidak ada hantu dan binatang yang muncul lagi. Bos, kamu sungguh agung. Aosan menarik dua hantu wanita, mengikuti dari belakang, dan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. Bos, kenapa aku tidak mengirimmu Xiao Qian, supaya kamu ingin mencicipi rasa hantu wanita? Gulungan,